Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai belajar kita dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sekarang bahasan kita adalah menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ini sebagai video pendahuluan sebelum kalian belajar sistem pertidaksamaan dua variabel, kuadrat maupun linear kuadrat. Oke, untuk pertidaksamaan dua variabel ini nanti akan ada dua, yaitu yang bentuknya parabola dan yang satu lagi bentuknya lingkaran. Kita pertama akan belajar cara menentukan pertidaksamaan atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang pertama ya, yaitu yang parabola dulu. Untuk umumnya, grafik parabola itu yang seperti apa sih? Dari pertidaksamaannya atau persamaan parabolanya itu seperti apa? Yaitu yang pertama ada Y kurang dari sama dengan AX ditambah B AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Juga Y kurang dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ada lagi Y lebih dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dan Y lebih dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, semuanya ini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena kalau A-nya 0, ya nanti jadi persamaan garis lurus. Oke, jadi syaratnya semuanya ini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? DP dari pertidaksamaan parabola ini, step by stepnya sama. Yang pertama kalian yang pertama yaitu menggambar persamaannya dulu ya, persamaan parabola, gambar dulu di diagram kartesius ya. Terus yang kedua kalian lakukan uji titik sama uji titik. Yang ketiga adalah tentukan DP-nya. Oke, intinya begitu. Nah, sekarang Ibu akan berikan penjelasan step by step menggambar daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan yang parabola. Oke, kita mulai. Oke, dengan contoh ya. Contoh. Mudahnya kalian gunakan contoh. Pertanyaannya adalah tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Dan ini soalnya Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Nah, kalian identifikasi ya, A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 10. Sebelum kalian menggambar ya, gambar ke sananya, ada beberapa hal yang harus kalian identifikasi dulu ya, yaitu nilai A-nya itu bagaimana, apa dan bagaimana, dan nilai D-nya. Apa itu nilai D? Nilai B kuadrat min 4AC. Itu bagaimana? Oke, Ibu akan berikan penjelasan ke kalian. Oke, ini dia. Jadi, untuk apa sih kita identifikasi A dan D? Itu adalah untuk melihat bayangan bagaimana bentuk kurvanya nanti ya, bagaimana gambar bentuk parabolanya. Nih, parabola tuh kayak gini nih, melengkung begini. Nah, ketika kalian temui A-nya lebih dari 0 atau positif, A-nya nggak boleh 0 ya, A-nya lebih dari 0 positif, maka kurvanya menghadap ke atas, huruf U nih, ini. Ini untuk A yang lebih dari 0. Kalau A-nya negatif, maka kurvanya menghadap ke bawah. Oke. Sekarang ketika kalian analisis nilai D-nya, B kuadrat min 4AC ini, ketika kalian temui garis D-nya itu positif,
lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X, nih sumbu X ceritanya nih, sumbu X di 2 titik. Nih, di 2 titik ya. Kalau D-nya lebih dari 0, maka dia akan ada 2 titik, akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, akan memotong sumbu X di 1 titik. Di sini nih, 1 titik aja, titik puncaknya di sumbu X. Kalau kalian temui D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Ya, ini sebagai bayangan kalian sebelum menggambar persamaan garis ini. Nah, oke, sekarang kita identifikasi dari soal yang kita punya. Persamaan garisnya apa ini? Persamaan garisnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. A-nya 1. A sama dengan 1, positif ya? Positif, maka kira-kira gambarnya akan menghadap ke atas. Kemudian D-nya, kita analisis D-nya. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Sama dengan B kuadrat, B-nya 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 1. Berapa ini? 9 ditambah 40, 49. Positif ya? Maka kira-kira gambarnya akan memotong sumbu X di 2 titik. Oke, menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, setelah ini kita bisa cari bagaimana cara menggambarnya. Oke, step by stepnya akan Ibu tuliskan. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya di sini aja deh. Sini aja ya. Langkah-langkahnya. Hampir sama dengan cara menggambar garis biasa, garis lurus. Yang pertama adalah kalian menentukan titik potong pada sumbu X. Karena kalian sudah tahu akan ada 2 titik di sumbu X. Kalian tentukan titik potong pada sumbu X. Jadi kalau kalian nemu nantinya titik potongnya D-nya negatif, ya kalian tidak perlu mencari titik potong pada sumbu X. Yang kedua, kalian menentukan titik potong pada sumbu Y. Ya. Oke, titik potong pada sumbu X tahu ya nanti. Nah, ketiga kalian menentukan titik puncak. Titik puncak itu apa? Titik puncak itu adalah XP, YP. Yaitu apa? X-nya itu min B per 2A dan YP-nya itu adalah D per min 4A. Oke ya. Nih. Makanya ditandain. Nih, langkah-langkahnya cara menentukan titik-titik, lalu kalian hubungkan titik-titiknya. Selanjutnya yaitu tinggal dihubungkan titik-titik. Nah, kalau untuk menggambar suatu persamaan parabola ya dibutuhkan 2-3 titik ya. Oke, sekarang kita mulai. Menentukan yang pertama, titik pada sumbu X. Kalian substitusikan Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Oke, faktorkan. X plus 5. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan
Oke. X ditambah 5 sama dengan 0, dan X dikurangi 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 5, satunya X-nya sama dengan 2. Kalian dapat 2 titik nih di sini. Titik yang pertama adalah ya, min 5,0. Titik yang kedua 2,0. Ya, udah ketemu nih 2 titik ini nih, min 5,0 dan 2,0. Selanjutnya, kalian tentukan titik pada sumbu Y. Tentukan titik pada sumbu Y. Apa yang kalian lakukan? Substitusikan X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 10. Y-nya sama dengan min 10. Dapatlah satu titik lagi. Berapa? 0, min 10. Sudah ada 3 titik ya. Nah, sekarang kalian menentukan titik puncaknya. Oke, kita tentukan titik puncak. Tentukan titik puncaknya. Titik puncak. Titik puncak itu apa sih? Itu ya yang ngebaliknya ini nih, Nak. Yang ngebaliknya nih di sini nih. Nah, ini di sininya berapa? Ya, titik puncaknya. Oke, XP-nya dulu cari, yaitu min B per 2A. Tadi apa? Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. B-nya itu sama dengan min B, min 3 per 2 kali 1. Min 3 per 2 atau sama dengan min 1,5. Nih nilai X-nya ya. Sekarang YP-nya. YP-nya sama dengan D per min 4A. Berapa tadi nilai D? 49. Per min 4A. Min 4 kali 1. Berapa nih kira-kira? 49 bagi min 4. Hasilnya sekitar min 12,25. Nah, dapatlah kalian titik puncaknya. Titik yang keempat yaitu X-nya min 1,5, min 12,25. Nah, sekarang kalian sudah punya titik-titik ini. Sekarang tinggal kalian gambarkan dalam diagram Kartesius, kalian hubungkan titik-titik yang didapat. Oke, titik yang pertama yang didapatkan adalah titik min 5,0. Buat titiknya di sini nih, min 5,0. Selanjutnya, titik pada sumbu X1-nya lagi yaitu 2,0. Gambar. Buat ya, gambar Kartesiusnya. Taruh titik-titiknya. Setelah itu, kalian ketemu titik potong nih di sumbu X ya. Sekarang titik potong pada sumbu Y. 0, min 10. Di sini letaknya. Jadi nanti akan terhubung nih begini. Nah, sekarang titik puncak ya. Titik puncaknya ada di mana? Titik puncaknya ada di ini dia. Min 1,5, min 12,25. Tinggal kalian hubungkan deh gini. Set. Jadilah persamaan parabolanya. Oke. Kita hubungkan yuk. Oke, ini dia parabolanya. Ya, ini dia parabolanya. Gambarnya kita pindahkan. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji titik. Oke anak-anak, ini dia gambar kita ya. Oke. Ini dia gambar kita, ini titik 2,0 di sini, min 5,0. Ini min 1,5, min 12,25. Di sini ada 0, min 10. Oke, ini kita sudah dapatkan gambar garis Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji titik. Oke ya. Nih garis kita ambil satu titik yang memudahkan kita untuk melakukan yang namanya uji titik.
Uji titiknya, ambil 0,0, substitusikan ke Y sama dengan X kuadrat. Oh, sorry, bukan sama dengan. Substitusikan ke Y lebih besar sama dengan 3. Sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. 0 lebih besar dari X kuadrat, 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 10. 0 lebih besarkah dari min 10? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul ya? Betul. Ini betul. Maka titik-titik yang berada di dalam kurva ini nih, di sini nih, merupakan daerah penyelesaian. Kalian arsir yang ada di dalam kurva. Karena yang ada di dalam kurva merupakan daerah penyelesaiannya, DP-nya ini. Oke, bagaimana? Bisa tidak? Oke, sekarang kita coba ambil satu titik di sini, misalkan nih 4,0. 4,0. Kita coba 0 lebih besar dari X kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 dikurangi 10. 0 apakah lebih besar dari 16 ditambah 12 dikurangi 10? Apakah lebih besar? Salah ya ini. Salah. Maka titik-titik yang ada di luar kurva ini, yang di luar ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Bagaimana? Bisa ya menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuknya yang parabola. Oke, nah video setelah ini Ibu akan berikan cara menentukan sistem pertidaksamaan kuadratnya dari gambar yang diketahui, ada daerah penyelesaiannya. Nanti kita tentukan sistem-sistem pertidaksamaan yang membatasi daerah tersebut. Oke ya, sekian untuk video kali ini. Kalian sudah bisa menentukan daerah penyelesaiannya ya dari suatu pertidaksamaan kuadrat dua variabel untuk parabola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.